Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melina Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 1970 6451 6086, mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, ruang kelas R06 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai penelitian Arduino Uno untuk alat pendeteksi kebakaran sederhana berbasis Internet of Things. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Populasi Indonesia diprediksi mencapai 273,5 juta pada tahun 2020 menurut laporan media. Kerugian material dan manusia pasti akan datang dari kobaran api yang terjadi. Di era 4.0, kemajuan teknologi saat ini semakin cepat. Dan Internet of Things bermaksud untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan sarana komunikasi yang akan selalu ada di semua perangkat yang terhubung. Deteksi kebakaran atau sistem pendeteksi kebakaran digunakan untuk memfasilitasi aktivitas manusia dan menghilangkan bahaya kebakaran. Sensor MQ2 mendeteksi asap di dalam ruangan dan dilengkapi dengan mikrokontroler Arduino sebagai pendeteksi kebakaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan alat pendeteksi kebakaran atau alarm yang mendeteksi dua faktor, yaitu tebalnya asap dan adanya api. Oleh karena itu, tujuan dari simulasi ini adalah untuk memperoleh hasil pengujian simulasi sistem alarm kebakaran menggunakan sensor asap dan sensor api MQ2, yang keduanya berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan memiliki buzzer sebagai keluaran atau output. Maka, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, saya melakukan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, desain pendeteksi kebakaran berbasis Arduino Uno. Yang kedua, fungsi pendeteksi kebakaran berbasis Arduino Uno. Yang ketiga, merancang proses pemberian informasi kepada pengguna atau user. Selanjutnya mengenai batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang yang digunakan memiliki dimensi yang tertutup. Yang kedua, alat ini tidak dapat mengidentifikasi titik akses api. Yang ketiga, hanya peringatan audio atau suara yang dikeluarkan oleh sistem deteksi kebakaran atau alarm. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menggunakan sensor asap dan sensor api MQ2 mendeteksi kebakaran di dalam ruangan. Yang kedua, menggunakan sensor asap MQ2, sensor api berbasis mikrokontroler Arduino secara otomatis menghasilkan pendeteksi kebakaran. Manfaat dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengurangi kerugian terkait kebakaran. Yang kedua, menginformasikan kepada masyarakat tentang indikasi peringatan dini terjadi kebakaran. Studi literatur yang saya gunakan yaitu 3 jurnal. Dalam penelitian pertama yaitu membahas mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, menyebabkan kesulitan bernapas bagi ribuan orang dan mengganggu kegiatan belajar serta ekonomi di daerah. Menurut data PT Perkebunan Nusantara 9, setidaknya telah terjadi 15 kebakaran di kawasan hutan sejak tahun 2011. Dengan luas yang tidak selalu bisa dipantau seluruh kawasan hutan, tidak ada yang mengetahui situasi jika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, kawasan hutan memerlukan suatu sistem yang dapat melaporkan kebakaran hutan secara dini dan dapat dipantau oleh petugas untuk mengurangi atau menghilangkannya risiko kebakaran hutan, sehingga kebakaran tidak meluas dan dapat segera dipadamkan dengan Arduino dan LM35 yang terhubung. Pada penelitian kedua yaitu membahas mengenai perkembangan api yang tidak terkendali. Ketika api mulai menyebar atau kabut telah membersihkan bangunan, biasanya terdeteksi sensor suhu, sensor asap, konverter tegangan analog ke digital dengan ADC0809, pengontrolan sistem dengan pengontrolan AT89S52, dan pendeteksi kebakaran. Semuanya digunakan dalam desain sistem. Sensor yang digunakan tidak memerlukan kalibrasi eksternal. Untuk suhu 25 derajat Celcius, akurasi sebenarnya dari pemasaran ini adalah 0,5 derajat Celcius. Pada penelitian ketiga yaitu membahas mengenai pengemudi sedang mencari tempat parkir. Salah satunya di Mall Olympic Garden Malang, di mana petugas parkir terus mengarahkan pengemudi ke tempat terbuka. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perparkiran yang dapat mengkomunikasikan informasi mengenai ketersediaan tempat parkir. Tingkat karbon monoksida dideteksi menggunakan sensor MQ7, yang memiliki tingkat kesalahan rata-rata 1,60%. Asap rokok diidentifikasi dengan tingkat kesalahan rata-rata 1,51% menggunakan sensor MQ135.
Menggunakan sensor api dengan jarak baca maksimum 40 cm untuk mendeteksi api, kamera keamanan yaitu ESP32 Cam adalah bagian dari sistem pemantauan parkir. Dari ringkasan yang sudah saya jelaskan, bahwa pemanfaatan dari sensor api banyak digunakan dalam penerapan perancangan pendeteksi kebakaran. Penggunaan microcontroller maupun Arduino sebagai alat pengontrol dari perancangan tersebut, maka penulis membuat penelitian mengenai perancangan pendeteksi kebakaran sensor api dan asap pada ruangan. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Pembangunan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak dikenal juga dengan istilah Software Development Life Cycle yang disebut dengan SDLC. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada sistem yang dibangun adalah metode waterfall, yang merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua, sebab sifatnya natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang paling digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial, yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahapan kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, atau tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, dan berjalan secara urutan. Oleh karena itu disebut dengan waterfall atau air terjun. Berikut merupakan gambar dari metode waterfall. Saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahapan pada metode waterfall. Yang pertama ada analisa. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Kondisi yang memungkinkan para peneliti untuk segera mulai membangun perangkat alarm kebakaran untuk ruang tersebut. Yang kedua ada desain. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembangan untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan digunakan secara keseluruhan. Sebelum memulai tahapan coding, proses membuat desain aplikasi yang dapat diestimasi. Yang ketiga ada implementasi. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsional modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Desain layout ditransformasikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer, menggunakan kode-kode pemrograman dengan fase ini. Yang keempat ada testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasi ke dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Dan yang terakhir ada maintenance. Pada tahap terakhir, pada metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan menggunakan dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perabikan implementasi unit sistem, dan peningkatan serta penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.